Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Al-hadith, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyaitan. Kepada para alim ulama, para asatidz wa asatidzah, para dai-dai, para mubaligh, kepada Bapak Camat, Bapak Sekcam, keluarga besar pengajian Majelis Taklim Al-Muttaqin, yang mudah-mudahan pada saat ini, pada jam ini, pada menit ini, dan pada detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran dan ketabahan dalam membimbing umat menuju pintu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak dan Ibuku sekalian, berkhusus juga kepada panitia semua, stres dia, bingung dia, mau minta kemana lagi ini sekarang ini, kata dia bingung, ngelamun aja, selit sedikit dia berdoa sama Allah, ya Allah, hidup ini susah, tobat hamba ya Allah. Dengan tobat hamba kepadamu ya Allah, jika dikabulkan hamba bernazar nanti kalau ini panen berhasil tahun ini saya mau nikah lagi ya Allah. Itu lagi tuh manusia. Tauhidur rububiyah, manusia sudah mengakui Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara. Semua kalau ditanya orang Islam pasti jawabannya Allah. Tetapi ketika Allah dan Rasulnya meminta kepada kita agar supaya kita sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu atau dua, tiga yang melakukannya, selebihnya mereka tidak percaya. Ini disebut tauhidur rububiyah, tidak sempurna pada diri kita. Bapak dan Ibuku sekalian, karena kita masih menganggap dunia itu adalah milik kita sepenuhnya, kita masih menganggap istri kita itu adalah milik kita sepenuhnya, kita masih menganggap sawah dan ladang itu adalah milik kita sepenuhnya. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Bapak dan Ibuku sekalian, wabil khusus pemimpin dalam rumah tangga, harus betul-betul memberikan tauladan dan contoh yang baik kepada anak dan istrinya untuk menjadikan Allah segala-galanya. Jadi mohon maaf ya Bu, kalau orang sufi, orang yang zuhud itu bukan dia tidak mau dengan dunia. Zuhud itu bukan dia meninggalkan kehidupan dunia, tidak. Sufi itu bukan dia meninggalkan kehidupan dunia, tidak. Zuhud itu ya tetap mengambil dunia, namun datang dan perginya dunia tidak menjadi masalah bagi kehidupannya. Dia punya harta 10 hektar, dia terima dengan baik, dia jaga dengan baik, dia tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika harta yang 10 hektar ini hilang dari dirinya, bukan beban bagi dirinya. Itu orang yang zuhud, bukan anti dunia. Sekarang zamannya teknologi HP ya, bapak-bapak, kenapa nggak megang HP Pak? Saya masuk salah. Hadal zaman jawal, zaman sekarang ini zaman
dengan HP. Kalau kata orang Arab bilang begitu, Pak. Zaman sekarang zamannya HP. Tetap pegang, terima, jadikan dia alat yang bermanfaat bagi kita dalam hal kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Apabila HP kita tidak ada, bukan jadi masalah dan beban hidup. Kita punya motor, itu adalah harta, kita terima dengan baik, kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah harta dan bendanya. Dia bersyukur dengan hartanya, tanahnya yang hanya satu rantai, Allah tambah lagi. Dia bersyukur dengan istrinya yang satu, Allah tambah lagi. Tambah. Bersyukur kepada Allah. Oh enggak, itu mah Pak, lain lagi Pak. Ketika dia ada, kita terima dengan baik. Ketika dia tidak ada, pergi dari diri kita, bukan menjadi beban dalam kehidupan kita. Begitu juga jabatan dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu. Ketika dia datang, kita terima dengan baik, kita jaga dengan baik, kita bersyukur kepada Allah. Ketika dia sudah tidak bersama kita lagi, bukan menjadi beban dalam kehidupan kita. Itu zuhud namanya, Bapak dan Ibu. Zamannya kendaraan 4 roda, mobil. Dia punya mobil, bersyukur kepada Allah. Agar supaya Allah tambah, Allah pelihara lagi. Dengan cara terus dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mobil itu tidak ada pada dirinya, bukan menjadi beban dalam kehidupannya. Ini zuhud namanya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tauhidul uluhiyah ini yang harus bisa dikatakan tauhidul uluhiyah, tauhidul ubudiyah. Allah meminta kepada kita agar supaya tubuh kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling sempurna, diberikan berbagai macam kesempurnaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain manusia, mereka yang tidak sempurna dirinya, mereka tetap sujud kepada Allah. Wasabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Telah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Wasabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah mensucikan Allah apa yang ada di langit dan di bumi ini. Berarti pohon yang Bapak senderkan itu, dia bertasbih kepada Allah. Ayam dia bertasbih kepada Allah. Kambing dia bertasbih kepada Allah. Cicak dia bertasbih kepada Allah. Nyamuk dia bertasbih kepada Allah. Pohon bertasbih kepada Allah. Tanah ini bertasbih kepada Allah. Lalu kita manusia yang tidak mau bertasbih, apa hebatnya kita ini? Hah? Sekarang kan soalnya tipis Pak, orang membedakan antara kiai sama dukun sekarang ini. Woi, dia mah kedukun katanya. Gimana nggak menang katanya. Diajarin juga lagi pejabat-pejabat kita ini kalau sedikit-sedikit mainnya dukun lagi, motong ayam hitam lah, pantat hitam lah. Pantat hitam mah porong itu namanya, Ibu. Semua kakinya harus hitam, hidungnya hitam, matanya hitam. Pergi aja ke Afrika sana, dapat di ayam hitam. Tidak ada Bapak dan Ibuku sekalian, barang siapa yang percaya dengan dukun, falaqad haramallahu alaihil jannah, Allah telah mengharamkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau datang ke kiai, ke Ustaz Sarfedi datang, Ustaz, ampura Ustaz, nunsewu Ustaz, gimana hidup ini? Insya Allah kalau Ustaz kasih nasihatnya, Ibu bangun malam, istighfar banyak-banyak, baca ayat kursi. Sholat tahajud jangan lupa. Setelah sholat tahajud, sholat hajat. Dari sholat hajat nanti tutup sholat witir ya Bu. Terus itu bertasbih kepada Allah.
hingga menjelang subuh, atau baca Asmaul Husna, baca istighfar. Kalau mau baca ayat kursi 41 kali, bolehlah puasa 41 kali. Begitu kalau kiai nasihatinnya. Coba kalau datang ke dukun, apa dia mintanya? Minta bunga 7 rupa, minta kemenyan, minta ayam yang masih perawan yang belum telur, semuanya hitam, bulunya hitam, bajunya hitam. Lah cari ayam belum bisa telur, tahu dari mana Pak? Susah. Udah gede sedikit mah ayam mah langsung digarap kan sama yang gedenya. Ayam aja nyarinya ayam Pak, ayam jago aja nyarinya ayam gede. Ini manusia sudah tua nyarinya anak kecil Pak. Ya. Ada lagi manusia senang sama binatang, ayam aja nyarinya ayam, sapi aja nyarinya sapi, kambing aja nyarinya kambing. Ini manusia nyarinya hewan, manusia ayam aja nyarinya yang dewasa, kambing aja nyarinya yang dewasa Pak. Iya kan? Punya ayam di rumahnya, berarti sering ngeliatin ayamnya. Ayam saja mencari ayam, kambing saja mencari kambing, sapi saja mencari sapi, ayam saja mencari yang dewasa, kambing saja mencari yang dewasa. Ini sekarang di zaman sekarang manusia dewasa nyarinya anak kecil, jauh dari agama, nggak beriman Pak. Memang risih Bapak dan Ibu sekalian di zaman sekarang ini. Jadi begini harus dipahami. Benar kata Ustadz Imam Syafi'i tadi, semoga Allah menjaga beliau dan merahmati beliau dan bisa membimbing kita. Pak Camat kita semua tadi sudah menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian, ini memang benar. Jadi musuh Islam ini sekarang tidak hanya sekedar untuk menghancurkan Islam, tetapi untuk meracuni umat Islam. Kalau mereka memusuhi Islam seperti dulu kala, umat Islam punya senjata yang sangat dahsyat sekali. Apa senjatanya umat Islam? Dia kalau berdoa kepada Allah dulu, dikabulkan langsung oleh Allah. Kalau Bapak baca peristiwa Belanda sama orang Islam perang itu, orang Islam itu senjatanya cukup bambu runcing, bisa memukul mundur orang Belanda dengan senjata yang sangat komplit sekali. Berarti kehebatan umat Islam bukan di senjatanya, tetapi di doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nih musuh-musuh Islam melihat agar supaya Islam ini kalau berdoa tidak dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya umat Islam ini malas datang ke masjid, agar supaya umat Islam kalau dia dimusuhi dengan musuh-musuh Islamnya, ketika dia berdoa kepada Allah, Allahnya tidak mau nolong lagi. Nah ini sekarang Pak yang dipakai oleh musuh-musuh Islam. Mulai narkoba, insya Allah masuk nggak Pak ke kampung? Narkoba nggak ada? Alhamdulillah. Saya tanya, tuak masuk nggak? Tuak masuk nggak? Hah? Jawab yang kuat, tuak masuk nggak? Kalau masuk itu berarti haram, sama aja sama narkoba. Narkoba, ekstasi, minuman keras, tuak, sama aja. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar. Khamar, segala sesuatu yang bentuknya khamar itu diharamkan. Rasulullah sudah bersabda seperti ini. Ini racun. Narkoba Bapak dan Ibuku sekalian, pil ekstasi Bapak Camat di Tangerang itu dibongkar pabrik ekstasi. 1 jam memproduksi 1 juta pil ekstasi. 1 jam.
dibongkar di Tangerang pabrik ekstasi. Isinya bukan orang-orang kita, orang Indonesia, yang memproduksi orang Barat, musuh-musuh Indonesia, musuh-musuh Islam. Banyak Bapak dan Ibu sekalian. Sengaja ini Bapak dan Ibu sekalian, 1 jam dia produksi, dia buat 1 juta per ekstasi. Ini kan musuh bersama ekstasi ini Bapak dan Ibu sekalian, musuh negara sama musuh agama. 1 juta ekstasi, kalau 10 jam berarti 10 juta ekstasi. Kalau 1 bulan berarti 300 juta ekstasi. 300 juta ekstasi untuk menghancurkan generasi muda dan anak-anak kita yang tidak berdosa Bapak dan Ibu sekalian. Cukup 1 bulan kaum muslimin sudah hancur di Indonesia. Dijual dengan harga 2.000 1 butirnya. Dengan harga 2.000 uang jajan anak kita di SD. 2.000. Mereka bukan cari untung. Mereka bukan cari untung Bapak dan Ibu sekalian, tapi mereka ingin menghancurkan generasi-generasi bangsa Indonesia. Wabil khusus generasi-generasi kaum muslimin. Karena mayoritas di Indonesia penduduknya adalah orang-orang muslim. Ekstasi. Belum selesai ekstasi Bapak dan Ibu sekalian. Tuak sekarang di mana-mana. Enggak di kota, enggak di kampung, enggak di gunung, enggak di bawah, enggak di tengah hutan, enggak di tengah kota. Tuak masuk di mana-mana dengan harga 1 jerigennya 5.000. Wih, kayak jualan itu tak itu ya. Yang minum anak-anak kita. Nauzubillah. Orang yang minum minuman keras 1 tetes saja, doanya tidak dikabulkan oleh Allah selama 40 hari Bapak dan Ibuku. 1 tetes minuman keras yang dia minum, 1 tetes, ketika dia sujud kepada Allah 40 hari 40 malam, Allah tidak kabulkan doanya dan tidak diterima salatnya. Bagaimana rahmat Allah akan turun, bagaimana kasih sayang Allah akan turun di rumah. Istrinya di rumah bersama anaknya, suaminya di tengah kebun ngobrol gak karu-karuan sambil minum tua, sambil main kartu lagi, gaple, jaga malam. Sebenarnya Pak, jaga malam itu pahalanya gede Pak. Ar-ribatu fil yaum, jaga malam untuk kepentingan kaum muslimin masyarakat 1 malam saja lebih baik daripada dia beribadah 1000 bulan Bapak dan Ibu. Itu ada hadis Rasul. Tapi kalau malamnya sambil minum tua, diisinya sambil main gaple. Awas lupa, main gaple itu doanya jelek tuh 4 orang itu. Satu bilang mampus lo, satunya bilang lagi lo yang mampus, satunya lagi lu juga mampus. Yang keempat ngomong mampus nih, mampus semuanya 4-empatnya. Iya kan Pak, mampus ya, mampus ya. Satunya lagi bilang mampus, bilang mampus. Begitu selesai main gaple mati semua Bapak dan Ibu sekalian. 1 tetes minuman keras diminum oleh kaum muslimin 40 hari 40 malam, salatnya tidak diterima oleh Allah, doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tibbun Nabawi dia menjelaskan, karena orang yang minuman keras 1 tetes dia minum, pengaruhnya yang ada di otaknya 40 hari 40 malam baru hilang Bapak dan Ibu. Itu yang baru 1 tetes. Bagaimana yang 1 botol, bagaimana yang 1 peti, 2 peti, 3 peti dia habiskan. Tubuhnya berlumuran dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak dan Ibu sekalian, musuh-musuh negara kita, musuh-musuh agama kita, bukan mencari untung, tetapi ingin menghancurkan anak-anak kita dan suami-suami kita. Belum selesai lagi,
Banyak Pak, tugas kiai, tugas pimpinan-pimpinan para umaro ini tugasnya banyak. Tugasnya para kiai ini banyak benar Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi kalau yang berkecimpung di dalam pesantren itu berat sekali Bapak dan Ibu. Untuk menghadapi generasi-generasi muda di masa yang akan datang itu berat sekali. Jadi belum selesai ini masalah obat-obatan terlarang Bapak dan Ibu sekalian. Muncul lagi pornografi dan porno aksi yang sekarang ini marak. Enggak di kota, enggak di desa. Ini akibatnya salah satu efek negatif dari munculnya teknologi canggih yang kita tidak bisa menjadikan itu yang sangat positif. Kayak HP Bapak dan Ibu sekalian nih, saya pencet sekarang ini, saya pencet internet langsung keluar gambar-gambar yang nggak karu-karuan Bapak dan Ibu sekalian. Saya pencet videonya langsung keluar orang hubungan suami istri. Benar tidak? Nah, kan tahu semua tuh. Tapi kalau ini dimanfaatkan dengan baik Bapak dan Ibu sekalian, 30 juz Al-Quran bisa masuk ke dalam ini. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali itu bisa masuk ke dalam ini Bapak dan Ibu sekalian. Hadis Imam Bukhari, Fathul Bari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim bisa masuk ke dalam ini. Tapi kalau dimanfaatkan tidak baik, generasi-generasi muda kita tidak mengerti, mengikuti hawa nafsunya. Nauzubillah, alat teknologi yang seperti ini bisa meracuni anak-anak kita. Dibukanya video, disitulah terputarnya film hubungan suami istri secara langsung. Nauzubillah. Jadi kalau dulu orang berbuat maksiat itu Pak, dia punya niat belum tentu tercapai perbuatan maksiatnya. Contoh, waktu saya kecil dulu mau nonton layar tancap, kalau orang tua kita bilang jangan keluar dari rumah, awas kamu kalau keluar dari rumah, saya kasih ikat pinggang kamu nanti. Takut kita, nggak berani kita nonton layar tancap. Ya kan Bu? Sekarang hal-hal yang seperti itu tidak perlu keluar dari rumah, di dalam rumah sudah ada. Dulu harga disk itu 200.000 Pak, sekarang harga disk 40.000. Beli di pasar banyak. Kalau di pasar sini susah, pergi ke pasar tengah murah. Pasar tengah Bambu Kuning 40.000. Bandar Lampung. Satu DVD-nya bisa memuat 10 film. Satu film harganya 400. Satu DVD harganya 4.000. Satu film harganya 400 perak. Jajan anak sekolah SD anak kita Bapak dan Ibu. Ini musuh Islam, bukan mencari untung, bukan. Tetapi dia ingin menghancurkan generasi-generasi Islam. Dia ingin menghancurkan anak-anak kita supaya doanya dulu yang terkabul kepada Allah, bila perlu sekarang tidak perlu terkabul doanya. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin di Indonesia. Enggak di kampung, enggak di kota, enggak di dalam desa, enggak di dalam tengah kota, enggak di atas gunung, enggak di bawah gunung. Nah sekarang ini kayak mana Ustaz, udah zaman kayak begini. Nah Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini dekatkan anak-anak kita kepada pendidikan Islam. Jadi ada majelis taklim, ada Ustaz Syafi'i. Jadi kalau ingat beliau ini, ingat Imam Syafi'i, insyaallah beliau seperti Imam Syafi'i. Dan alhamdulillah saya pernah ziarah ke makam Imam Syafi'i Ustaz, memang luar biasa Ustaz. Di Mesir saya ziarah ke makam Imam Syafi'i. Begitu di Imam Syafi'i saya lihat, subhanallah, tempatnya memang kalau kita sih gunung ya, padang pasir, malam masuk Imam Syafi'i bersembunyi. Di situ di Mesir ada jalan namanya Jalan Imam Syafi'i, yang di sebelah kirinya ada gurunya bernamanya Imam Waqi, guru beliau Imam Waqi. Di situ ada tempat Imam Syafi'i, tempat Imam Syafi'i ketika dia mengajar. Pagi, siang, dan malam Imam Syafi'i mengajar, menghabiskan waktu
tidak peduli apa yang terjadi dengan dirinya. Pagi dia ngajar, siang dia ngajar, malam dia ngajar, pagi dia ngajar, siang malam, pagi ngajar, hingga dia kena penyakit token. Penyakit token itu penyakit difra karena kecapean. Tidur dia hanya hitungan detik saja. Jadi dia semoga dengan tulus dan ikhlas Allah mudahkan segala urusannya, amin. Allah capaikan cita-citanya, amin. Allah mudahkan segala keinginannya, amin. Dan akhirnya Allah masukkan ke dalam surganya, amin. Yang gak amin gak masuk surga. Suruh amin aja susah, apalagi suruh bayar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibuku sekalian, segenap panitia yang tulus dan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusannya, dicapaikan cita-citanya, dimudahkan segala keinginannya, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surganya. Yang paling kuat amin yang masuk surga duluan. Enak jadi umat Islam ini, Bu, Pak. Tinggal amin aja sudah malaikat ikut mendoakan di belakangnya. Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan hidayah dan inayahnya kepada kita, hingga pada kesempatan ini kita semua hadir di tempat ini untuk mencari ilmu, untuk mencari derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gak amin pengen derajatnya rendah ya. Selawat serta salam tidak pernah lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad yang membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang benderang yang kita rasakan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan semoga kita semua yang hadir juga selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Cinta sama Rasulullah. Tadi sudah berbagai macam sambutan disampaikan, sambutan dari para asatidz kita, ditambah lagi dengan bacaan sholawat, ditambah lagi dengan bacaan Al-Quran, lengkap sudah. Rahmat Allah turun di tempat ini. Bacaan Al-Quran, sholawat, sambutan para asatidz dan asatidzahnya, hadirnya Bapak dan Ibuku sekalian juga lengkap sudah sebenarnya Islam yang ada di hadapan kita ini. Bapak dan Ibuku sekalian, selawat Rasul tadi dikumandangkan dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah, mengingatkan kepada kita betapa mulianya Rasulullah SAW. Kemuliaan Rasulullah tidak terbendung lagi dengan terciptanya alam semesta ini. Kemuliaan Rasulullah melebihi dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian. Namun manusia itu tinggal kita sebagai umatnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad itu sebelum manusia hidup di atas dunia ini, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam." Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan kamu, wahai Adam alaihissalam. Laula Muhammad ma khalaqtul afla.
Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini, bumi dan langit. Dijelaskan dalam kitab Al-Mustadrak, banyak para ustaz ya, asatid, dalam kitab Al-Mustadrak, dalam kitab Dalailun Nubuwah, Al-Hakim itu menjelaskan di dalam kitabnya, kemuliaan Nabi Muhammad melebihi kemuliaan alam semesta, bahkan manusia di atas dunia ini. Namun Bapak dan Ibuku sekalian, Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah juga manusia. Dia lahir dari proses seorang ayah dan ibu, namun ayahnya seorang yang soleh Nabi, kakeknya Nabi, ayahnya keturunan Nabi. Abdullah itu keturunan Nabi, kakeknya keturunan Nabi, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, keturunan dari kakek bapak moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Proses ayah dan ibu manusia. Muhammadun basyarun laisa kal bashar. Muhammad itu adalah manusia, tapi bukan seperti manusia. Laisa bashar, bukan manusia, tapi manusia Bapak dan Ibu. Manusia bukan manusia Nabi Muhammad itu. Bukan manusia, tapi manusia Nabi Muhammad itu. Contoh nih Ibu. Nabi Muhammad SAW ketika Siti Aisyah tertidur sambil dia menjahit. Ibu suka menjahit. Kalau jahit itu jarum dipegang, benang dimasukkan ke dalam lubang jarum. Betul. Ibu suka jahit? Ada ibu-ibu yang nggak bisa jahit? Kalau ada ibu-ibu nggak bisa jahit, bapak-bapak ceraiin aja. Perempuan males itu. Kerjaan perempuan jahit. Contoh dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang mulia istri Rasulullah SAW. Dia pegang itu jarum, dia masukkan itu benang, gelap malam. Tiba-tiba begitu malam menjadi terang dalam satu ruangan. Begitu Siti Aisyah menengok ke pintu, dia lihat Nabi Muhammad sedang masuki ruangan. Masuknya Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad bisa menerangi satu ruangan. Beda dengan kita bapak-bapak, mati lampu masuk ruangan dikira istri rampok. Bukannya nambah terang, malah buat nakutin, kaget. Siti Aisyah ketika Rasulullah sedang tidur berkeringat, diambilnya sapu tangan oleh Siti Aisyah, lalu dilapkan di keningnya Rasulullah, keringatnya Rasulullah diletakkan di atas meja. Harumnya keringat Rasulullah bisa mengharumi ruangan yang ada di tempat itu. Muhammadun basyarun laisa kal bashar. Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia, bukan seperti manusia tapi Nabi Muhammad itu adalah manusia. Diletakkan di atas meja, sapu tangannya, bekas keringat Rasulullah SAW, harumnya bisa membuat harum ruangan yang ada. Beda dengan kita, bapak-bapak pulang dari kebun, nyangkul keringetan. Bukannya wangi itu keringat, itu baunya nggak karu-karuan bapak dan ibu sekalian. Bau bandot, bau sawah, bau lumpur, bau endut. Basarun laisa kal bashar. Manusia tapi bukan seperti manusia. Bukan seperti manusia tapi Rasulullah itu manusia bapak dan ibu sekalian. Kemuliaannya Rasulullah melebihi alam semesta. Kemuliaannya Rasulullah melebihi makhluk yang ada Bapak dan Ibu, termasuk manusia yang pertama kali di atas dunia ini. Bapak dan Ibuku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kayaknya saya ini enaknya duduk Pak.
Ada posisi. Istrinya Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa. Maksud dari pengajian ini bagaimana kita mengenal agama. Ad-dinu nasaihu. Agama itu adalah nasihat. Orang semakin dekat dengan agama, dia akan semakin baik. Orang yang dekat dengan agama berarti dia dekat kepada Allah. Kalau dia dekat kepada Allah, berarti orang semakin baik. Orang yang jauh dari agama, dia semakin buruk. Orang yang jauh dari agama, dia semakin jelek. Baik itu pergaulannya, pikirannya, kelakuannya, tingkah lakunya, semuanya menjauhkan diri dia dari Allah. Untuk itu kita sebagai umat Islam yang percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pelindung, sang pemberi rezeki bagi kita. Karena memang Allah dan Rasulnya berjanji, manusia tidak akan ditutup matanya, dicabut nyawanya sebelum disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi. Manusia tidak akan dicabut matanya, dicabut nyawanya, ditutup matanya sebelum disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi nih biar 3 kali. Ya ibu ya, yang di belakang dengarkan. Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang, dan Allah tidak akan menutup mata seseorang sebelum disempurnakan rezekinya. Masing-masing dari kita Bapak dan Ibuku sekalian, Allah sudah memberikan rezekinya. Karena nanti kalau bicara pengajian kita lalu datangkan majelis-majelis taklim. Karena majelis-majelis taklim sayapnya para malaikat dikembangkan sambil dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan orang yang sedang mencari ilmu ini dosanya. Ya Allah, pohon-pohon berdoa, ya Allah ampunkan dosa-dosa orang yang sedang mencari ilmu ini. Ya Allah, turunkan rahmat kepada mereka. Ya Allah, turunkan keberkahan kepada mereka. Ya Allah. Bapak dan Ibuku sekalian, orang yang sudah mencari ilmu, orang yang sudah mendapatkan ilmu dan dia harus mempraktekkan ilmunya, itu adalah wajib Bapak dan Ibu sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin, kullu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi laki-laki muslim dan perempuan yang muslimah. Menuntut ilmu, Bapak dan Ibu, kalau ilmu sudah diwajibkan dan ilmu mengangkat derajat, dan derajatnya bukan hanya 1 derajat, derajat yang begitu banyak bagi kita, kenapa kita tidak mau ambil? Ini yang untuk bapak-bapak. Masjid masih kosong. Karena kalau bicara masjid, saya ini dai Pak. Selain pimpinan pesantren, saya dai masuk kampung luar kampung. Alhamdulillah di Bukit Seberangi 8 tahun yang silam saya pernah juga kayaknya ke sini. 8 tahun yang silam. Dulu jalannya masih tanah, belum ini Pak. Daerah mana itu? Ke atas gunung lagi. Apa itu? Hah? Merambung. Oh, Merambung, pernah ke Merambung. Ya.
Minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu ke Lampung Timur di Jagung, Pak. Sama para ustadznya, para kiainya berkeluh kesah. Masjid mah nggak salah-salah ustadz, gede, tapi yang isinya sepi. Ini masjid ustadz tempat saya ceramah itu di Jagung. Ini masjid ustadz sudah dibangun 1,6 M. Jadi masjid ini. Tapi yang sholat, yang pukul beduk dia, yang azan dia, yang qomat dia, yang jadi imam dia, yang jadi makmum dia. Padahal Bapak dan Ibuku sekalian, ciri orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang meramaikan masjid. Sesungguhnya hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid. Ulang sekali lagi. Sesungguhnya hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid. Jadi orang yang gak beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang gak pernah ke masjid. Biar tahu rasa ya, biar ngerti Pak. Jadi nanti nggak usah main tunjukkan dia itu bener apa enggak sih Islamnya. Pokoknya dia ke masjid apa enggak. Kalau dia nggak ke masjid, dia nggak beriman kepada Allah. Jadi kalau nanti dia mati, udah nggak usah repot-repot nyolatinnya, nggak usah disolatin lagi udah. Faja'alna haba'an manthura. Kami jadikan semua amal ibadahnya bagi orang yang tidak sholat bagaikan debu yang tertiup dengan angin. Sodakoh dia bagaikan debu yang tertiup dengan angin. Kebaikan dia bagaikan debu yang tertiup dengan angin. Infak dia, nafkah dia, kebaikan dia kepada keluarganya, pahalanya bagaikan debu ditiup oleh angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya. Ibu-ibuku sekalian, kalau melihat suaminya nggak sholat di rumah, suruh sholat, bangunin. Kalau dia nggak mau bangun, siram pakai air. Kalau masih juga dia nggak mau sholat berbulan-bulan, minta cerai dari dirinya. Karena secara tidak langsung seorang istri yang soleha apabila punya suami yang tidak soleh dan tidak mau sujud kepada Allah, pada saat dia tidur, istri sedang tidur dengan binatang. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa pada diam? Merasa dia sengaja memang biar merasa kan? Iya Ustaz, kalau nggak gitu nggak merasa nantinya. Kalau ngajinya halus, kan rasa. Pengennya saja disayang oleh Allah, pengennya saja selalu ingin didatangi rumahnya oleh Ustaz. Kalau lagi kenduren, kalau lagi tahlilah, giliran Ustaz minta tolong si Pak sholat di masjid, nggak mau, susahnya minta ampun. Kalau mati aja repotin Ustaz ya kalau dari bagus sekali. Bener nggak? Kan kalau meninggal mau Ustaz yang repot Bapak dan Ibu sekalian. Suruh belajar mah nggak mau datang, ke masjid mah nggak mau datang. Giliran meninggal aja tolong takat. Kalau ada 3 kampung, 3 orang yang meninggal, bingung Ustaznya itu Bapak dan Ibu sekalian. Ditunggu sampai 3 hari. 3 hari sekali baru nguburin, 3 hari sekali baru nguburin. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, lihat masjid. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya pribadi main ke kampung, ceramah kan dari kampung barat, mana Bapak dan Ibu sekalian. Kalau main ke kampung-kampung, saya lihat masjidnya. Kalau di dalam kampung itu ada masjid, ini Bu cara menilai orang yang beriman apa tidak satu kampung kan. Jadi kalau kita main ke kampung, kita lihat ada masjid apa enggak satu kampung itu. Kalau di dalam kampung itu tidak ada masjid, berarti nggak usah banyak tanya Bapak dan Ibu sekalian, satu kampung itu nggak ada yang beriman kepada Allah.
masuk kampung ada masjidnya, lihat bentuk masjidnya. Kalau rumah-rumah di sekitar itu lebih mewah daripada masjidnya, berarti satu kampung itu nggak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidnya bagus, lihat isinya. Kalau yang azan dia, yang pukul beduk dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia, berarti satu kampung nggak ada yang beriman kepada Allah. Khawatir Bapak dan Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Rasulullah terjadi pada diri kita di akhir zaman ini. Wahai sahabatku, yang aku sedihkan terhadap umatku nanti di akhir zaman, aku khawatir ketika pagi mereka beriman kepada Allah, ketika sore mereka kufur kepada Allah. Ketika malam mereka beriman kepada Allah, besok pagi mereka kufur kepada Allah. Paginya dia beriman, sorenya dia kufur kepada Allah. Sekarang sudah terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Kita ngaku kita beriman kepada Allah, kita ngaku kita ini orang Islam, kita takut sama Allah. Yang menciptakan diri kita adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah. Tapi ketika kita diminta untuk sujud kepada Allah, di antara kita hanya satu atau dua yang datang ke masjid untuk sujud dan rukuk kepada Allah. Padahal masjid sudah manggil Bapak dan Ibu sekalian dengan muazzinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apa yang kita miliki itu semuanya kecil Bapak dan Ibu. Kalau kita lagi di ladang sawah kita yang lebar, jumlahnya hektaran, mungkin belasan hektar, sedang asik kita memacul, sedang asik kita membajak, sedang asik kita menanam. Tapi kalau Allah sudah memanggil sawah yang jumlahnya hektaran, itu kecil di hadapan Allah Bapak dan Ibu. Kalau azan sudah dikumandangkan, kita masih asik memacul, masih asik membajak, masih asik menanam, masih asik memanen, kita menganggap sawah kita lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu tauhid namanya Pak. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah. Yang baru pertama nih kita ngaku kita beriman sama Allah, kita takut sama Allah. Ini baru tauhidul rububiyah, pengakuan doang. Tapi tauhidul uluhiyah sebagai aplikasi takutnya kita kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, sedikit di antara kita yang melakukannya Bapak dan Ibu sekalian. Harapan manusia Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang pasti hidup di atas dunia ini. Namun hidup di atas dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Berharap dengan kepastian yang ada pada dirinya. Kebun saya 10 hektar pasti akan menghasilkan bulan ini. Duduk dia santai berdiri sambil ngerokok, manggil istrinya, "Dok, kopi dok." "Nang, neng, kopi neng, mana nang kopi neng?" "Ini kopi neng kian, ini kopi neng." Sambil begini, udah istrinya mah. Istrinya disuruh berubah manggilnya, gak usah manggil ayah, gak usah manggil kakak, apa dah, gak usah. Manggilnya apa? Juragan. Ya juragan Bapak dan Ibu sekalian. Juragan, juragan. Dia menganggap, berharap dengan kepastian bahwasanya apa yang dia miliki itulah yang paling besar. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah yang menurut dia belasan hektar akan memberikan manfaat kepada dirinya, tak satu pun bisa dia nikmati hasilnya. Stres kepada Ibu. Benar gak? Stres, dia bingung dia.
Mau minta kemana lagi ini sekarang ini? Kata dia bingung, ngelamun aja. Sedikit dia berdoa sama Allah. Ya Allah, hidup ini susah. Tobat hamba ya Allah. Dengan tobat hamba kepadamu ya Allah, jikalau dikabulkan hamba bernazar nanti kalau ini panen berhasil tahun ini saya mau nikah lagi. Ya udah itu lagi. Tuh manusia. Tauhidur rububiyah, manusia sudah mengakui Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara. Semua kalau ditanya orang Islam pasti jawabannya Allah. Tetapi ketika Allah dan Rasulnya meminta kepada kita agar supaya kita sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 atau 2, 3 yang melakukannya, selebihnya mereka tidak percaya. Ini disebut tauhidur rububiyah, tidak sempurna pada diri kita. Bapak dan ibuku sekalian, karena kita masih menganggap dunia itu adalah milik kita sepenuhnya, kita masih menganggap istri kita itu adalah milik kita sepenuhnya, kita masih menganggap sawah dan ladang itu adalah milik kita sepenuhnya. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Bapak dan ibuku sekalian, wabil khusus pemimpin dalam rumah tangga harus betul-betul memberikan tauladan dan contoh yang baik kepada anak dan istrinya untuk menjadikan Allah segala-galanya. Jadi mohon maaf Pak ya tuh, kalau orang sufi, orang yang zuhud itu bukan dia tidak mau dengan dunia. Zuhud itu bukan dia meninggalkan kehidupan dunia, tidak. Sufi itu bukan dia meninggalkan kehidupan dunia, tidak. Zuhud itu ya tetap mengambil dunia, namun datang dan perginya dunia tidak menjadi masalah bagi kehidupannya. Dia punya harta 10 hektar, dia terima dengan baik, dia jaga dengan baik, dia tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika harta yang 10 hektar ini hilang dari dirinya, bukan beban bagi dirinya. Itu orang yang zuhud, bukan anti dunia. Sekarang zamannya teknologi HP ya. Bapak-bapak, kenapa nggak megang HP Pak? Saya masuk salah. Hadal zaman jawal. Zaman sekarang ini zaman HP. Kalau kata orang Arab bilang begitu Pak. Zaman sekarang zamannya HP. Tetap pegang, terima, jadikan dia alat yang bermanfaat bagi kita dalam hal kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Apabila HP kita tidak ada, bukan jadi masalah dan beban hidup. Kita punya motor, itu adalah harta, kita terima dengan baik, kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah harta dan bendanya. Dia bersyukur dengan hartanya, tanahnya yang hanya 1 rantai, Allah tambah lagi. Dia bersyukur dengan istrinya yang 1, Allah tambah lagi. Tambah. Bersyukur kepada Allah. Oh enggak, itu mah Pak, lain lagi Pak. Ketika dia ada, kita terima dengan baik. Ketika dia tidak ada, pergi dari diri kita, bukan menjadi beban dalam kehidupan kita. Begitu juga jabatan dan lain sebagainya Bapak dan Ibu. Ketika dia datang, kita terima dengan baik, kita jaga dengan baik, kita bersyukur kepada Allah. Ketika dia sudah tidak bersama kita lagi, bukan menjadi beban dalam kehidupan kita. Itu zuhud namanya Bapak dan Ibu. Zamannya kendaraan 4 roda, mobil. Dia punya mobil, bersyukur kepada Allah agar supaya Allah tambah, Allah pelihara lagi.
Subhanahu wa taala. Ketika mobil itu tidak ada pada dirinya, bukan menjadi beban dalam kehidupannya. Ini zuhud namanya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tauhidul uluhiyah ini yang harus bisa dikatakan tauhidul uluhiyah, tauhidul ubudiyah. Allah meminta kepada kita agar supaya tubuh kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibuku sekalian, kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling sempurna, diberikan berbagai macam kesempurnaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain manusia, mereka yang tidak sempurna dirinya, mereka tetap sujud kepada Allah. Wasabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh, telah mensucikan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Wasabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, telah mensucikan Allah apa yang ada di langit dan di bumi ini. Berarti pohon yang Bapak senderkan itu, dia bertasbih kepada Allah. Ayam dia bertasbih kepada Allah. Kambing dia bertasbih kepada Allah. Cicak dia bertasbih kepada Allah. Nyamuk dia bertasbih kepada Allah. Pohon bertasbih kepada Allah. Tanah ini bertasbih kepada Allah. Lalu kita manusia yang tidak mau bertasbih, apa hebatnya kita ini? Hah? Sekarang kan soalnya tipis Pak, orang membedakan antara kiai sama dukun sekarang ini. Woi, dia mah kedukun katanya. Gimana nggak menang katanya. Diajarin juga lagi pejabat-pejabat kita ini, kalau sedikit-sedikit mainnya dukun lagi, motong ayam hitam lah, pantat hitam lah. Pantat hitam mah porong itu namanya, Ibu. Semua kakinya harus hitam, hidungnya hitam, matanya hitam. Pergi aja ke Afrika sana, dapat di ayam hitam. Tidak ada Bapak dan Ibuku sekalian, barang siapa yang percaya dengan dukun, falaqad haramallahu alaihil jannah, Allah telah mengharamkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau datang tuh ke kiai, ke Ustaz Tarfedi datang, Ustaz, ampura Ustaz, nun sewu Ustaz, gimana hidup ini? Insya Allah kalau Ustaz kasih nasihatnya, Ibu bangun malam, istighfar banyak-banyak, baca ayat kursi. Sholat tahajud jangan lupa. Setelah sholat tahajud, sholat hajat. Dari sholat hajat nanti tutup sholat witir ya Bu. Terus itu bertasbih kepada Allah hingga menjelang subuh, atau baca Asmaul Husna, baca istighfar. Kalau mau baca ayat kursi 41 kali, bolehlah puasa 41 kali. Begitu kalau kiai nasihatinnya. Coba kalau datang ke dukun, apa dia mintanya? Minta bunga 7 rupa, minta kemenyan, minta ayam yang masih perawan yang belum telur, semuanya hitam, bulunya hitam, bajunya hitam. Lah cari ayam belum bisa telur, tahu dari mana Pak? Susah. Udah gede sedikit mah ayam mah langsung digarap kan sama yang gedenya. Ayam aja nyarinya ayam Pak, ayam jago aja nyarinya ayam gede. Ini manusia sudah tua nyarinya anak kecil Pak. Ya. Ada lagi manusia senang sama binatang, ayam aja nyarinya ayam, sapi aja nyarinya sapi, kambing aja nyarinya kambing. Ini manusia nyarinya hewan, manusia ayam aja nyarinya yang dewasa, kambing aja nyarinya yang dewasa. Iya kan? Punya ayam di rumahnya, berarti sering ngeliatin ayamnya. Ayam saja mencari ayam, kambing saja mencari kambing, sapi saja mencari sapi, ayam saja mencari yang dewasa, kambing saja mencari yang dewasa. Ini sekarang di zaman sekarang manusia dewasa nyarinya anak kecil, jauh dari agama.
nggak beriman, Pak. Memang risih Bapak dan Ibu sekalian di zaman sekarang ini. Jadi begini, harus dipahami. Benar kata Ustadz Imam Syafi'i tadi, semoga Allah menjaga beliau dan merahmati beliau dan bisa membimbing kita. Pak Camat kita semua tadi sudah menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian, ini memang benar. Jadi musuh Islam ini sekarang tidak hanya sekedar untuk menghancurkan Islam, tetapi untuk meracuni umat Islam. Kalau mereka memusuhi Islam seperti dulu kala, umat Islam punya senjata yang sangat dahsyat sekali. Apa senjatanya umat Islam? Dia kalau berdoa kepada Allah dulu, dikabulkan langsung oleh Allah. Kalau Bapak baca peristiwa Belanda sama orang Islam perang itu, orang Islam itu senjatanya cukup bambu runcing, bisa memukul mundur orang Belanda dengan senjata yang sangat komplit sekali. Berarti kehebatan umat Islam bukan di senjatanya, tetapi di doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nih musuh-musuh Islam melihat agar supaya Islam ini kalau berdoa tidak dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya umat Islam ini malas datang ke masjid, agar supaya umat Islam kalau dia dimusuhi dengan musuh-musuh Islamnya, ketika dia berdoa kepada Allah, Allahnya tidak mau nolong lagi. Nah ini sekarang Pak yang dipakai oleh musuh-musuh Islam. Mulai narkoba insya Allah masuk nggak Pak ke kampung? Narkoba nggak ada? Alhamdulillah. Saya tanya, tuak masuk nggak? Tuak masuk nggak? Hah? Jawab yang kuat, tuak masuk nggak? Kalau masuk itu berarti haram, sama aja sama narkoba. Narkoba, ekstasi, minuman keras, tuak, sama aja. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar. Segala sesuatu yang bentuknya khamar itu diharamkan. Rasulullah sudah bersabda seperti ini. Ini racun. Narkoba Bapak dan Ibu sekalian, pil ekstasi Bapak Camat di Tangerang itu dibongkar pabrik ekstasi. 1 jam memproduksi 1 juta pil ekstasi. 1 jam dibongkar di Tangerang pabrik ekstasi. Isinya bukan orang-orang kita, orang Indonesia yang memproduksi, orang Barat, musuh-musuh Indonesia, musuh-musuh Islam. Banyak Bapak dan Ibu sekalian. Sengaja ini Bapak dan Ibu sekalian, 1 jam dia produksi, dia buat 1 juta pil ekstasi. Ini kan musuh bersama ekstasi ini Bapak dan Ibu sekalian, musuh negara sama musuh agama. 1 juta ekstasi, kalau 10 jam berarti 10 juta ekstasi. Kalau 1 bulan berarti 300 juta ekstasi. 300 juta ekstasi untuk menghancurkan generasi muda dan anak-anak kita yang tidak berdosa Bapak dan Ibu sekalian. Cukup 1 bulan kaum muslimin sudah hancur di Indonesia. Dijual dengan harga 2.000 satu butirnya. Dengan harga 2.000 uang jajan anak kita di SD 2.000. Mereka bukan cari untung. Mereka bukan cari untung Bapak dan Ibu sekalian, tapi mereka ingin menghancurkan generasi-generasi bangsa Indonesia. Wabil khusus generasi-generasi kaum muslimin. Karena mayoritas di Indonesia penduduknya adalah orang-orang muslim. Ekstasi. Belum selesai ekstasi Bapak dan Ibu sekalian. Tuak sekarang di mana-mana. Enggak di kota, enggak di kampung. Enggak di gunung, enggak di bawah. Enggak di tengah hutan, enggak di tengah kota. Tuak masuk di mana-mana dengan harga 1 jerigennya 5.000. Wih, kayak jualan tutak itu ya. Yang
minum anak-anak kita. Nauzubillah. Orang yang minum minuman keras satu tetes saja, doanya tidak dikabulkan oleh Allah selama 40 hari, Bapak dan Ibuku. Satu tetes minuman keras yang dia minum, satu tetes, ketika dia sujud kepada Allah 40 hari 40 malam, Allah tidak kabulkan doanya dan tidak diterima salatnya. Bagaimana rahmat Allah akan turun, bagaimana kasih sayang Allah akan turun di rumah. Istrinya di rumah bersama anaknya, suaminya di tengah kebun ngobrol gak karu-karuan sambil minum tua, sambil main kartu lagi, gaple, jaga malam. Sebenarnya Pak, jaga malam itu pahalanya gede Pak. Ar-ribatu fil yaum, jaga malam untuk kepentingan kaum muslimin masyarakat satu malam saja lebih baik daripada dia beribadah 1000 bulan, Bapak dan Ibu. Itu ada hadis Rasul. Tapi kalau malamnya sambil minum tua, diisinya sambil main gaple, awas dulu Pak, main gaple itu doanya jelek tuh 4 orang itu. Satu bilang mampus lo, satunya bilang lagi lo yang mampus, satunya lagi lo juga mampus. Yang keempat ngomong mampus nih, mampus semuanya 4-empatnya. Iya kan Pak, mampus itu ya, mampus ya. Satunya lagi bilang mampus, bilang mampus. Begitu selesai main gaple mati semua Bapak dan Ibu sekalian. Satu tetes minuman keras diminum oleh kaum muslimin 40 hari 40 malam, salatnya tidak diterima oleh Allah, doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tibbun Nabawi dia menjelaskan, karena orang yang minuman keras satu tetes dia minum, pengaruhnya yang ada di otaknya 40 hari 40 malam baru hilang, Bapak dan Ibu. Itu yang baru satu tetes. Bagaimana yang satu botol, bagaimana yang satu peti, 2 peti, 3 peti dia habiskan. Tubuhnya berlumuran dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak dan Ibu sekalian, musuh-musuh negara kita, musuh-musuh agama kita, bukan mencari untung, tetapi ingin menghancurkan anak-anak kita dan suami-suami kita. Belum selesai lagi, banyak Pak tugas kiai, tugas pimpinan para umaro ini tugasnya banyak Pak. Tugasnya para kiai ini banyak benar Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi kalau yang berkecimpung di dalam pesantren itu berat sekali Bapak dan Ibu. Untuk menghadapi generasi-generasi muda di masa yang akan datang itu berat sekali. Jadi belum selesai ini masalah obat-obatan terlarang Bapak dan Ibu sekalian. Muncul lagi pornografi dan porno aksi yang sekarang ini marak. Enggak di kota, enggak di desa. Ini akibatnya salah satu efek negatif dari munculnya teknologi canggih yang kita tidak bisa menjadikan itu yang sangat positif. Kayak HP Bapak dan Ibu sekalian nih, saya pencet sekarang ini, saya pencet internet langsung keluar gambar-gambar yang enggak karu-karuan Bapak dan Ibu sekalian. Saya pencet videonya langsung keluar orang hubungan suami istri. Benar tidak? Nah, kan tahu semua tuh. Tapi kalau ini dimanfaatkan dengan baik Bapak dan Ibu sekalian, 30 juz Al-Quran bisa masuk ke dalam ini. Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali itu bisa masuk ke dalam ini Bapak dan Ibu sekalian. Hadis Imam Bukhari, Fathul Bari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim bisa masuk ke dalam ini. Tapi kalau dimanfaatkan tidak baik, generasi-generasi muda kita tidak mengerti, mengikuti hawa nafsunya. Nauzubillah. Alat teknologi yang seperti ini bisa meracuni anak-anak kita. Dibukanya video,
Disitulah terputarnya film hubungan suami istri secara langsung. Nauzubillah. Jadi kalau dulu orang berbuat maksiat itu Pak, dia punya niat belum tentu tercapai perbuatan maksiatnya. Contoh, waktu saya kecil dulu mau nonton layar tancap, kalau orang tua kita bilang jangan keluar dari rumah, awas kamu kalau keluar dari rumah, saya kasih ikat pinggang kamu nanti. Takut kita, nggak berani kita nonton layar tancap, ya kan Bu? Sekarang hal-hal yang seperti itu tidak perlu keluar dari rumah, di dalam rumah sudah ada. Dulu harga disk itu 200.000 Pak, sekarang harga disk 40.000. Beli di pasar banyak. Kalau di pasar sini susah, pergi ke pasar tengah murah. Pasar tengah Bambu Kuning 40.000. Bandar Lampung. Satu DVD-nya bisa memuat 10 film. Satu film harganya 400, satu DVD harganya 4.000, satu film harganya 400 perak. Jajan anak sekolah SD anak kita, Bapak dan Ibu. Ini musuh Islam, bukan mencari untung, bukan, tetapi dia ingin menghancurkan generasi-generasi Islam. Dia ingin menghancurkan anak-anak kita supaya doanya dulu yang terkabul kepada Allah, bila perlu sekarang tidak perlu terkabul doanya. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin di Indonesia. Enggak di kampung, enggak di kota, enggak di dalam desa, enggak di dalam tengah kota, enggak di atas gunung, enggak di bawah gunung. Nah sekarang ini kayak mana Ustaz, udah zaman kayak begini. Nah Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini dekatkan anak-anak kita kepada pendidikan Islam. Jadi ada majelis taklim, ada Ustadz Syafi'i. Jadi kalau ingat beliau ini, ingat Imam Syafi'i, insyaallah beliau seperti Imam Syafi'i. Dan alhamdulillah saya pernah ziarah ke makam Imam Syafi'i Ustadz, memang luar biasa Ustadz. Di Mesir saya ziarah ke makam Imam Syafi'i. Begitu di Imam Syafi'i saya lihat, subhanallah, tempatnya memang kalau kita sih gunung, ya padang pasir, malam masuk Imam Syafi'i bersembunyi. Di situ di Mesir ada jalan namanya Jalan Imam Syafi'i, yang di sebelah kirinya ada gurunya bernamanya Imam Waqi, guru beliau Imam Waqi. Di situ ada tempat Imam Syafi'i, tempat Imam Syafi'i ketika dia mengajar. Pagi, siang, dan malam Imam Syafi'i mengajar, menghabiskan waktu, tidak peduli apa yang terjadi dengan dirinya. Pagi dia ngajar, siang dia ngajar, malam dia ngajar, pagi dia ngajar, siang malam, pagi ngajar, hingga dia kena penyakit to'an. Penyakit to'an itu penyakit lifrah karena kecapean. Tidur dia hanya hitungan detik saja. Jadi dia yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Al-hadith, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyaitan. Kepada para alim ulama, para asatidz wa asatidzah, para dai-dai, para muballigh, kepada Bapak Camat, Bapak Sekjen, keluarga besar pengajian Majelis Taklim Al-Muttaqin, yang mudah-mudahan pada saat ini, pada jam ini, pada menit ini, dan pada detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran dan ketabahan dalam membimbing umat menuju pintu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
kepada Bapak dan Ibuku sekalian, berkhusus juga kepada panitia, semoga dengan tulus dan ikhlas Allah mudahkan segala urusannya, amin. Allah capaikan cita-citanya, amin. Allah mudahkan segala keinginannya, amin. Dan akhirnya Allah masukkan ke dalam surganya, amin. Yang gak amin gak masuk surga. Suruh amin aja susah, apalagi suruh bayar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibuku sekalian, segenap panitia yang tulus dan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusannya, dicapaikan cita-citanya, dimudahkan segala keinginannya, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surganya. Yang paling kuat amin yang masuk surga duluan. Enak jadi umat Islam ini, Bu, Pak. Tinggal amin aja sudah malaikat ikut mendoakan di belakangnya. Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan hidayah dan inayahnya kepada kita, hingga pada kesempatan ini kita semua hadir di tempat ini untuk mencari ilmu, untuk mencari derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gak amin pengen derajatnya rendah ya. Selawat serta salam tidak pernah lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad yang membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang benderang yang kita rasakan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan semoga kita semua yang hadir juga selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Cinta sama Rasulullah. Tadi sudah berbagai macam sambutan disampaikan. Sambutan dari para asatidz kita, ditambah lagi dengan bacaan sholawat, ditambah lagi dengan bacaan Al-Quran, lengkap sudah. Rahmat Allah turun di tempat ini. Bacaan Al-Quran, sholawat, sambutan para asatidz dan asatidzahnya, hadirnya Bapak dan Ibuku sekalian juga lengkap sudah sebenarnya Islam yang ada di hadapan kita ini. Bapak dan Ibuku sekalian, selawat Rasul tadi dikumandangkan dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah, mengingatkan kepada kita betapa mulianya Rasulullah SAW. Kemuliaan Rasulullah tidak terbendung lagi dengan terciptanya alam semesta ini. Kemuliaan Rasulullah melebihi dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian. Namun manusia itu tinggal kita sebagai umatnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad itu sebelum manusia hidup di atas dunia ini, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan kamu, wahai Adam alaihissalam. Laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini, bumi dan langit. Dijelaskan dalam kitab Al-Mustadrak, banyak para ustaz ya,
Asatid dalam kitab Al-Mustadrak, dalam kitab Dalailun Nubuwah, Al-Hakim itu menjelaskan di dalam kitabnya kemuliaan Nabi Muhammad melebihi kemuliaan alam semesta, bahkan manusia di atas dunia ini. Namun Bapak dan Ibuku sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah juga manusia. Dia lahir dari proses seorang ayah dan ibu, namun ayahnya seorang yang soleh Nabi, kakeknya Nabi, ayahnya keturunan Nabi. Abdullah itu keturunan Nabi, kakeknya keturunan Nabi, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, keturunan dari kakek bapak moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Proses ayah dan ibu manusia. Muhammadun basyarun laisa kal bashar. Muhammad itu adalah manusia tapi bukan seperti manusia. Laisa bashar, bukan manusia tapi manusia. Bapak dan Ibu, manusia bukan manusia. Nabi Muhammad itu bukan manusia tapi manusia. Nabi Muhammad itu contoh nih Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Siti Aisyah tertidur sambil dia menjahit. Ibu suka menjahit. Kalau jahit itu jarum dipegang, benang dimasukkan ke dalam lubang jarum. Betul? Ibu suka jahit? Ada ibu-ibu yang nggak bisa jahit? Kalau ada ibu-ibu nggak bisa jahit, bapak-bapak ceraiin aja. Perempuan males itu. Kerjaan perempuan jahit. Contoh dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mulia, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang itu jarum, dia masukkan itu benang, gelap malam. Tiba-tiba begitu malam menjadi terang dalam satu ruangan. Begitu Siti Aisyah menengok ke pintu, dia lihat Nabi Muhammad sedang masuk di ruangan. Masuknya Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad bisa menerangi satu ruangan. Beda dengan kita bapak-bapak, mati lampu masuk ruangan dikira istri rampok. Bukannya nambah terang, malah buat nakutin, kaget. Siti Aisyah ketika Rasulullah sedang tidur berkeringat, diambilnya sapu tangan oleh Siti Aisyah, lalu dilapkan di keningnya Rasulullah, keringatnya Rasulullah diletakkan di atas meja. Harumnya keringat Rasulullah bisa mengharumi ruangan yang ada di tempat itu. Muhammadun basyarun laisa kal bashar. Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia, bukan seperti manusia tapi Nabi Muhammad itu adalah manusia. Diletakkan di atas meja, sapu tangannya, bekas keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harumnya bisa membuat harum ruangan yang ada. Beda dengan kita bapak-bapak pulang dari kebun nyangkul keringetan. Bukannya wangi itu keringat, itu baunya nggak karu-karuan bapak dan ibu sekalian. Bau bandot, bau sawah, bau lumpur, bau endut. Basyarun laisa kal bashar. Manusia tapi bukan seperti manusia, bukan seperti manusia tapi Rasulullah itu manusia bapak dan ibu sekalian. Kemuliaannya Rasulullah melebihi alam semesta. Kemuliaannya Rasulullah melebihi makhluk yang ada kepada hidup, termasuk manusia yang pertama kali di atas dunia ini. Bapak dan ibuku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kayaknya saya ini enaknya duduk pak. Ada posisi. Istrinya Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa. Maksud dari pengajian ini bagaimana kita mengenal agama,
ad-dinu nasaihun. Agama itu adalah nasihat. Orang semakin dekat dengan agama, dia akan semakin baik. Orang yang dekat dengan agama berarti dia dekat kepada Allah. Kalau dia dekat kepada Allah, berarti orang semakin baik. Orang yang jauh dari agama, dia semakin buruk. Orang yang jauh dari agama, dia semakin jelek. Baik itu pergaulannya, pikirannya, kelakuannya, tingkah lakunya, semuanya menjauhkan diri dia dari Allah. Untuk itu, kita sebagai umat Islam yang percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pelindung, Sang Pemberi rezeki bagi kita. Karena memang Allah dan Rasulnya berjanji, manusia tidak akan ditutup matanya, dicabut nyawanya sebelum disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi. Manusia tidak akan dicabut matanya, dicabut nyawanya, ditutup matanya sebelum disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi nih, biar 3 kali. Ya ibu ya, yang di belakang dengarkan. Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang, dan Allah tidak akan menutup mata seseorang sebelum disempurnakan rezekinya. Masing-masing dari kita, Bapak dan Ibuku sekalian, Allah sudah memberikan rezekinya. Karena nanti kalau bicara